Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan memperbanyak syukur lisan kita, memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Mari pula kita senantiasa mengirimkan salawat buat ruh Nabi kita tercinta dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian mari pula kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan berupaya mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah Jumat kita pada kesempatan ini yaitu antara ucapan dan pelaksanaannya. Judul khutbah ini terinspirasi dari sebuah sajak yang ditulis oleh Kiai Haji Mustofa Bisri, seorang ulama dan sastrawan, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang, Jawa Tengah. Adapun sajaknya berjudul Atas Nama, yang bunyinya sebagai berikut. Ada yang atas nama Tuhan melecehkan Tuhan. Ada yang atas nama negara merampok negara. Ada yang atas nama kemanusiaan memangsa manusia. Ada yang atas nama keadilan meruntuhkan keadilan. Ada yang atas nama persatuan merusak persatuan. Ada yang atas nama perdamaian mengusik kedamaian. Ada yang atas nama kemerdekaan memasung kemerdekaan. Ada yang atas nama apa saja atau siapa saja, kirimlah laknat kalian, atau atas namaku perangi mereka. Jemaah Jumat rahimakumullah, sajak yang ditulis oleh Kiai Haji Mustofa Bisri di atas secara umum menggambarkan tentang keadaan sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini dalam semua aspek kehidupan, baik aspek agama, politik, aspek sosial lainnya, dan keadaan tersebut selalu muncul dengan menggunakan simbol atau atas nama sesuatu.
Namun demikian, apa yang disimbolkan jarang atau bahkan tidak pernah menjadi kenyataan, melainkan hanya tinggal dalam slogan atau nama saja, yang mengatasnamakan Tuhan tapi melecehkan Tuhan, yang mengatasnamakan negara tapi merampok negara, yang mengatasnamakan rakyat namun menindas rakyat, yang mengatasnamakan kemanusiaan malah memangsa sesama manusia, yang mengatasnamakan keadilan bahkan meruntuhkan keadilan, yang mengatasnamakan persatuan justru merusak persatuan, yang mengatasnamakan perdamaian tapi merusak perdamaian, yang mengatasnamakan kemerdekaan justru memasung kemerdekaan. Tuhan, negara, rakyat, kemanusiaan, keadilan, persatuan, perdamaian dan kemerdekaan hanya dijadikan kambing hitam oleh para penguasa, oleh para pejabat, para elit politik dan para wakil rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kalau seandainya perilaku seperti ini terus terjadi, maka keinginan kita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan makmur tidak akan pernah terwujud. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan kepada para pemimpinnya. Rakyat tidak lagi percaya kepada maksud baik para pemimpin. Mereka memandang pembangunan telah dipolitisir, melakukan pembangunan tidak untuk mensejahterakan rakyat, akan tetapi untuk memperkuat posisi-posisi politis mereka, serta melapangkan keinginan-keinginan terselubung mereka untuk menguasai hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Rakyat mempertanyakan di mana kebenaran ketika pejabat berbuat kejahatan yang merugikan orang banyak, bebas berkeliaran, andai pun dihukum, tapi hukumannya ringan dan tetap mendapat fasilitas yang mewah. Rakyat bertanya, di mana keadilan ketika para penguasa membela yang jahat dan merestui penindasan kaum yang lemah, sementara rakyat kecil yang hanya melakukan kesalahan kecil dan itu pun hanya untuk menutupi rasa lapar dirinya dan keluarganya justru dihukum dengan hukuman yang berat. Dan banyak lagi pertanyaan lainnya yang itu semua membuat rakyat semakin kehilangan kepercayaan kepada para pemimpinnya. Maka sehubungan dengan hal itu, dalam momen bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ada baiknya kita telusuri kembali perilaku kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faktor perilaku yang dalam bahasa agama disebut akhlak, merupakan salah satu faktor pribadi kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk diteladani dan dikembangkan di dalam rangka kepemimpinan bangsa, negara dan masyarakat. Hal ini sangat penting, terutama ketika masyarakat sadar atau tidak sadar telah kehilangan kepercayaan kepada para pemimpinnya. Kepemimpinan Rasulullah telah terbukti dalam sejarah, baik dari segi politis, ekonomis, sosial, organisasional maupun personal. Perilaku kepemimpinan Rasulullah telah mengagumkan dunia, tidak hanya diakui oleh umat Islam, bahkan non-Islam pun mengakui kehebatan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seorang tokoh Nasrani namun sangat kagum dengan pengaruh Nabi Muhammad yang bernama Michael Head menulis sebuah buku pada tahun 1978 setebal 576 halaman. Buku tersebut fenomenal dan kontroversial yang hangat diperdebatkan.
Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judul bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, dan dia menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Kalau seandainya hebat di mata kawan, itu adalah hal yang biasa. Tapi hebat di mata lawan itu adalah luar biasa. Dan inilah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Salah satu aspek perilaku kepemimpinan Rasulullah yang penting untuk dikemukakan di sini adalah perhatiannya yang begitu besar kepada kaum lemah dan tertindas, yang melebihi perhatiannya kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Satu hal lagi yang penting pada perilaku kepemimpinan Rasulullah SAW adalah dia berbuat dan bertindak selalu mengatasnamakan Tuhan, tapi tidak melecehkan Tuhan, sehingga sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Jemaah sekalian, Islam mengajarkan kepada kita bahwa semua aktivitas apapun yang kita lakukan harus bermuara kepada Allah, sebagaimana yang sering kita ucapkan dalam solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Maka seharusnya sikap seperti inilah yang harus dikedepankan dalam semua aspek kehidupan, baik kita sebagai penguasa, sebagai pejabat, elit politik, wakil rakyat, maupun sebagai rakyat biasa. Sehingga apa yang ditulis dalam sajak di atas tidak akan terjadi yang mengatasnamakan Tuhan tapi melecehkan Tuhan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika manusia berbicara bahwa kejujuran itu pahit, tapi Tuhan berkata tidak, kejujuran itu selalu manis, hanya ia perlu kesabaran sebagai pupuknya. Maka betapa sering kita lihat lahirnya manusia-manusia yang bermasalah sebagai akibat tidak bisa mengendalikan keinginan dan nafsu. Dalam sebuah buku yang terbit beberapa tahun yang lalu disebutkan bahwa dari 33 gubernur se-Indonesia, yang waktu itu kita masih 33 provinsi belum dimekarkan, 17 orang diantaranya terjerat masalah hukum. Dari 480 bupati dan wali kota se-Indonesia, separuhnya tersangkut masalah hukum. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak bisa mengendalikan keinginan dan nafsu duniawi. Dan ini terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum provinsi kita dimekarkan, dan tentunya sekarang lebih banyak lagi. Jemaah sekalian, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ada ujung kehidupan yang manis, ada akhir kehidupan yang indah, yang sangat menyenangkan, yang akan dihadiahkan oleh Allah untuk semua orang yang bisa memelihara dirinya dan menghargai Tuhannya, yang selalu ingat akan Tuhannya. Sebaliknya, ada malapetaka dan ujung kehidupan yang pahit dan sangat menyedihkan bagi siapa saja yang tidak bisa memelihara dirinya dan melupakan Tuhannya dalam kehidupannya. Jemaah sekalian, 5 hari lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi untuk memilih anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, mari kita pilih yang terbaik menurut hati nurani kita. Kita pilih mereka bukan karena sukunya, bukan karena daerahnya, bukan karena saudara, tapi karena akhlaknya, karena kemampuan dan keinginannya untuk membangun daerah dan bangsa kita.
Siapapun yang menang nantinya harus kita terima, meskipun tidak sesuai dengan pilihan kita. Jangan sampai karena beda pilihan kita jadi saling bermusuhan, karena akan merusak persatuan dan persaudaraan dan akan menguntungkan lawan serta membuat senang setan yang akan menyebabkan murka Tuhan. Pilihan kita boleh beda, tapi persatuan kita harus tetap kita jaga. Kita ucapkan selamat nantinya bagi siapapun yang terpilih, dan kita berharap pemimpin yang baru nantinya bisa menjadi nakhoda yang paham akan luasnya samudra, yang tahu akan dalamnya lautan, yang mengerti akan tingginya ombak dan kencangnya badai, sehingga bisa mengantarkan kita para penumpangnya dengan selamat sampai ke pelabuhan dan menjadikan masyarakatnya aman, damai dan sejahtera, serta mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup dari khutbah Jumat ini, marilah sama-sama kita renungkan firman Allah dalam surat Yasin ayat 65 yang berbunyi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mari sama-sama kita yakini dengan sungguh-sungguh bahwa apa saja yang kita ucapkan dan yang kita lakukan akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya, dan jangan pernah kita berpikir bahwa Allah lengah atas apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.